Hadirin kaum muslimin jamaah majelis taklim Masjid Jami'ah Al-Muttaqin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan selalu diberikan istiqomah dalam rangka menuntut ilmu agama dan juga ibadah, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dikuatkan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, bahwa pada malam hari ini alhamdulillah kita senantiasa masih diberikan nikmat sehat, juga dibarengi dengan nikmat sempat sholat berjamaah, sempat ngaji di masjid. Kadang-kadang kalau nggak dikasih kesempatan susah juga ya. Sehat tapi dikasih sempat, ya nggak sempat sholat berjamaah, nggak sempat ngaji, yang ada sibuk. Padahal kalau di rumah alhamdulillah paling juga nonton bola. Tapi alhamdulillah dikasih kesempatan oleh Allah pada malam hari ini, walaupun cuacanya begitu alhamdulillah enak banget, gitu, dingin. Alhamdulillah. Biasanya kalau dingin-dingin begini sih memang ingat suasana dulu waktu pengantin baru ya, bapak-bapak dulu. Ya, hujan begini ini hujan pengantin baru gitu. Jadi kalau pengantin baru pengennya hujan terus-terusan. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya jadi ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda bahwasanya kita jangan sampai golongan keempat. Dari keempat golongan itu jangan sampailah kita menjadi golongan keempat, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun mu'alliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an fatahuka," kata Rasul. Jadilah kamu seorang mu'allim jika mampu mempunyai ilmu. Ya, silakan engkau sebagai mu'allim. Mu'allim adalah sebagai pengajar yang menceritakan ilmu agama, yang mendakwahkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kamu sekalian itu jadi mu'allim, pengajar. Jika kalian tidak mampu untuk mencapai tingkatan mu'allim, au muta'alliman, haruslah jadi seorang yang mau belajar, jadi santri begitu, jadi siswa, atau bahasa kerennya sekarang jadi murid ataupun student begitu. Student, pelajar ya, nggak apa-apa. Walaupun udah tua juga ya pelajar, ya tetap pelajar. Sebagai thalibul ilmi, orang yang mencari ilmu agama. Orang yang mencari ilmu agama ini subhanallah, Allah Subhanahu wa taala ridho. Bahkan malaikat-malaikat pun menghamparkan sayap-sayapnya agar diinjak oleh orang yang mencari ilmu agama. Saking ridhonya. Dan akhirnya kemudian ketika ia ngerti, setelah belajar alhamdulillah ngerti, baik ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya, ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya, ya. Kemudian dia ajarkan, ya, manfaat. Jadilah ilmu nafi, yang menjadi bekal, celengan ibadah, pahala untuk dia selama-lamanya.
Nah, kalau kita tidak sanggup sebagai muta'alliman, kalau muta'alliman itu kan biasa dibekali dengan buku, dengan pulpen, dengan kitab. Kalau biasanya kalau santri pada lubang itu dengan sistem coret begitu. Jadi kitabnya itu dicoret-coret, dicoret. Ya, kalau bahasa Sundanya kan buat biasa dicoret. Ada yang nggak mengerti, ditulis, dicatat, ditanyakan, itu muta'allim. Lah kalau kita begini muta'allim atau tidak? Sibik muta'allim. Sibik muta'allim, kayak seperti orang belajar begitu. Nah, berarti termasuk golongan ketiga. Betul. Golongan ketiga kata Rasul, au mustami'an, atau yang mendengarkan. Kun muta'alliman au muta'alliman au mustami'an. Jadilah kamu seorang yang mu'allim ataupun yang muta'allim, yang belajar bawa kitab, bawa buku, bawa pulpen, atau enggak bawa kitab, enggak bawa pulpen, au mustami'an, atau cukup sebagai pendengar saja. Karena mendengar ini pun termasuk belajar juga. Cuman bedanya pahalanya beda dengan yang dibandingkan orang yang bawa kitab, ya beda dibandingkan dengan orang yang mau mencatat ilmu. Karena ilmu itu kalau nggak dicatat itu bagaikan binatang buruan yang nggak diikat. Kira-kira kalau kita berburu di hutan, ya kita dapat nih manjangan, dapat lenci, ya tapi nggak diikat, biarin aja begitu. Lama-lama kabur, lepas lagi ilmunya, lepas lagi binatang buruannya. Belajar pun begitu, harus diikat. Ikatannya apa? Dicatat. Makanya para alim ulama mengatakan ayyid suyudaka fa innal ilma kasai. Ya, ikat oleh kalian binatang buru kalian, sama halnya seperti ilmu. Nah, ya, qayyid sujudaka bil hablil wathiq fa innal ilma kasai. Ikatlah binatang buruanmu itu dengan ikatan yang kuat. Kenapa? Karena ilmu itu bagaikan binatang buruan. Kalau nggak diikat, lepas lagi. Kayak kita seperti kita nih. Alhamdulillah ngerti, di majlis tadi ngerti. Iya, pas begitu keluar rumah, keluar masjid, tadi ngaji apa aja, lupa lagi saja. Waduh, kemarin itu sampai di mana tuh kira-kira ngajinya? Minggu yang lalu, Sabtu kemarin atau 2 minggu kemarin. Kemarin waktunya ditanya apa kemarin tuh? Hah? Nah, berarti binatang buruannya lepas. Binatang buruannya lepas. Ceritanya apa? Masih ingat? Ya, namanya belajar udah tua ini kan bagaikan apa namanya? Ya, kalau pepatah mengatakan apa? Bagaikan menulis di air kan begitu. Cepat cairnya, cepat ngerti, tapi cepat juga hilangnya. Kan begitu? Kita ngerti nih, alhamdulillah minggu kemarin ngerti. Ya, hafal bener Pak, nggak bisa dicatat. Nah, pas begitu ulangan, ini ngaji apa ya kemarin ya? Lupa saja. Nah, itulah ilmu seperti itu. Fa'innal ilma kasai, maka sesungguhnya ilmu itu adalah bagaikan binatang buruan. Maka kalau kita pengen binatang buruan kita nggak lepas, ikat dengan ikatan yang kuat. Sama dengan ilmu. Jika ilmu itu nggak lepas dari kita, harus dicatat. Kenapa? Ketika kita lupa, kita bisa lihat. Oh, ini waktu pengajian Sabtu kemarin ceritain ini. Nah, waktu kemarin ceritain apa tuh? Saya lupa lagi tuh. Waktu Sabtu kemarin ceritain apa? Wujud ya? Wujudnya? Wujud apa? Hah? Ya? Yang kemarin itu nyeritain wujud ya yang
seperti wujud alimi, wujud idhofi, wujud hisi, wujud aklinya hawadis, ada mutlak, ada qoblal wujud, ada ba'dal wujud, ada bainal wujudain, ya, wujud mumasalah yang sama dengan makhluk. Nah, itu pada hakikatnya adalah Adam, sedangkan Adam lawan daripada wujud. Wujud artinya ada, Adam artinya tiada. Nah, yang 10 macam tadi itu bagian Adam, artinya yang mustahil adanya di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu kok benar ya, Adam benar, Adam itu tiada. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada pertemuan kali ini kurang tadi ya, itu baru mustami'ah. Yang keempatnya kata Rasul, pada takun robi'an, janganlah kamu termasuk golongan yang keempat. Fatahuka, maka kamu akan celaka. Siapa golongan keempat itu? Muta'aliman, bukan. Muta'alim, malas. Mustami'an, gak mau. Ngajar gak mau. Belajar malas. Dengerin ogah, dengerin juga ogah. Sudah, itu mah fatah luka, termasuk jadi orang yang celaka. Iya, ngajar gak mau atau gak mampu, belajar malas, dengerin ogah, itu termasuk jelma celaka, orang celaka. Nah, kata Rasul jangan seperti itu. Malah di dalam hadis yang diterangkan orang itu cuma 2, mu'alim dan muta'alim, itu aja. Orang yang mengajar ya, dan orang yang mau belajar. Yang lainnya itu sama, gak ada nilai. Begitu. Kenapa? Karena untuk mendapatkan keberkahan ilmu ya harus belajar. Dan orang-orang yang mempunyai ilmu ini akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa derajat dari orang yang tidak mempunyai ilmu. Sebagaimana firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Begitu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang dalil. Karena bertauhid itu harus berdalil. Kenapa harus berdalil? Supaya imannya kuat, supaya imannya gak goyah, dan supaya cukup syarat menjadi makrifat. Karena yang ditekankan dalam tauhid tersebut, orang harus bermakrifat. Maksud makrifat itu apa? Makrifat dalam ilmu tauhid adalah idrakun jazimun bihaitsu laisa ma'ahu taraddudun muwafiqun lil waqi' nasyikun an dalili. Makrifat adalah keyakinan yang pasti yang tidak ada keraguan-raguan sedikit pun, ya, muwafiqun lil waqi', dan sesuai dengan buktinya, sesuai dengan faktanya, nasyikun an dalilin, yang timbulnya itu dari dalil. Makanya kalau orang bertauhid harus bisa dalil, ya. Maka hukum agama, hukum fikih, ya, menghukumi bahwasanya mengetahui tentang dalil itu hukumnya wajib kalau dalilnya dalil ijma.
fardu kifayah. Apa sih dalil itu? Nah, dalil adalah alamat. Dalil artinya adalah alamat, ciri kalau di dalam ilmu tauhid, bukan ilah ataupun bukan ta'rif. Nah, yang akan kita bahas adalah masalah dalil. Tadi di awal diterangkan bahwasanya wajib di dalam haknya Allah Subhanahu wa taala, wajib yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala, Allah wajib tersifati oleh sifat wujud. Allah wajib tersifati oleh sifat wujud, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, mustahil bersifat ada, mustahil bersifat tiada. Nah, dalilnya apa dari wujud ini? Dalil, ciri atau yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Sebetulnya nih, kalau kita kaji sebetulnya masalah dalil tersebut yang menjadi kewajiban bagi seorang mukmin, pada hakikatnya wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memerlukan dalil. Nah, kenapa harus mengetahui dalil bagi seorang yang mukallaf? Supaya apa? Supaya kuat imannya, supaya kuat tidak goyah imannya. Kenapa? Karena orang beriman dan berdalil, mengetahui dalilnya, ini akan kokoh keimanannya, tidak mudah rapuh, tidak mudah digoyahkan. Kenapa? Karena jadilah makrifat, yakin yang pasti, begitu. Ya. Makanya di sini kata ajaran musannif, wa dalilu ala dzalika wujudu hadhil makhluqat. Wa dalilu, dalil akli, ala dzalika, yang menunjukkan terhadap sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah wujudu hadhil makhluqat, adanya atau wujudnya makhluk ini. Siapa sih yang dimaksud makhluk ini? Kullu ma siwallah, seluruh perkara selain Allah itu namanya makhluk. Selain Allah makhluk, atau dikatakan alam. Alam itu selain Allah. Selain Allah Ta'ala itu alam atau makhluk. Nah, adanya makhluk ini, adanya alam ini menunjukkan, menjadi ciri, menjadi tanda akan adanya dan yang menciptakan alam itu, yang menjadi tanda terhadap adanya dan yang menciptakan makhluk itu. Makanya harus berdalil di sini. Makanya di dalam kitab kita Risalatul Bajuri, setiap sifat itu selalu dikemukakan dalilnya. Cuma dalil yang dikemukakan di dalam kitab ini hanyalah sebatas dalil ijmali saja. Nanti kita bahas ada berapa dalil dan bagaimana cara pengambilan dalilnya dan timbulah yakin nantinya. Nah, kenapa harus berdalil? Karena tadi untuk menyempurnakan makrifat, karena bisa makrifat seseorang artinya mempunyai keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat, tidak rapuh, tidak goyah, karena timbul daripada dalil. Gitu.
Ya. Jadi harus tahu dalil, baik itu dalil secara ijmali, secara global, atau secara garis besar, atau dalil secara tafsiri, dalil secara mendetail, ataupun dalil yang terperinci. Ya. Sebagaimana sesuai dengan takrifnya makrifat, yaitu harus nasyirun an dalil, harus timbul daripada dalil. Nah, ada dalil yang sangat singkat ini, ya, dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, adalah adanya makhluk ini, adanya alam ini dalil ijmali secara global ataupun singkat ataupun secara garis besarnya saja gitu. Tetapi dalil ini wujudu hadhil makhluqat ini tidak menunjukkan, ya, dari sisi mana atau dari ditinjau dari sudut pandang mana bahwasanya adanya alam ini, adanya makhluk ini menunjukkan terhadap adanya dan Allah sebagai pencipta alam itu. Tidak. Makanya ini termasuk dalil ijmali. Nah, kalau dalil tafsirnya nanti dijelaskan dari sisi mungkin dari jihad imkannya. Imkan itu adalah perkara yang boleh ada ataupun boleh tidaknya, bisa saja. Ataupun dari sudut pandang bahwasanya dari jihad bahwa makhluk ini adalah perkara yang baru. Perkara yang baru. Artinya baru adalah wujudu ba'dal adam. Adanya sesudah tiada. Yang tadinya tiada sekarang menjadi ada, baru. Pindah dari tiada menjadi ada. Dari tiada menjadi ada. Ya, tadinya tiada kemudian menjadi ada. Ini membutuhkan pihak yang lain yang mengadakan, yang menciptakan perkara itu, yang menciptakan makhluk itu. Nah, dari jihad barunya ini baru ketahuan, oh, adanya sang pencipta itu. Karena tidak mungkin perkara yang baru, perkara yang mungkinul wujud, yang boleh ada dan tiadanya, tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Tidak mungkin. Seluruhnya perkara yang baru itu pasti membutuhkan terhadap zat yang membikinnya, yang menciptakannya. Seluruhnya. Mobil misalkan baru, itu mobil, ya, butuh terhadap orang yang membikin mobil. Masjid, bangunan masjid baru, butuh terhadap orang yang membikin masjid itu. Sampai ke kopi-kopi butuh orang yang membikin kopinya. Gak mungkin kopi jadi sendiri, gak mungkin. Nah, dari sudut pandang itulah, dari jihad kudusnya alam ini, maka akan ketahuan tentang adanya sang pencipta. Siapa? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam kitab kita, ya, ini baru dalil ijmali secara garis besarnya saja. Adapun masalah dalil ditinjau daripada isinya itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada dalil ijmali namanya. Kalau si wong Jawa bilang itu dalil gemblengan begitu. Dalil gemblengan. Saya dulu waktu nyore itu ijmal itu bangsa gemblengan. Gemblengan itu apa gitu gemblengan. Ya, ada juga sabla
sablengan gitu, sablengan edan, bangsa gemblengan gitu. Ya ternyata secara garis besarnya saja global. Ya, artinya dalil yang sangat singkat atau secara garis besarnya, dan dari ijmali ini dihukumi oleh agama hukumnya wajib ain. Maka ketika seseorang bertauhid, maka dia wajib mengetahui dalilnya. Kita wajib iman kepada sifat wujudnya Allah, kita yakin adanya dan Allah, mustahil tiadanya. Dalilnya apa? Karena ada ciptaannya, adatnya alam ini, adatnya makhluk ini, minimal cukup segitu. Makanya nanti kalau kita kaji kitab-kitab yang agak gede dikit, agak tebal, seperti kitab Fathul Majid, Sanusi, ya, Ummul Barohin, Husnul Hamidiyah, Maqalatul Risalah, dan yang lain-lain. Nanti ada 5 tinjauan ketika orang bertauhid tetapi dia tidak mengetahui dalil. Ya, ada 5 tinjauan, ada 5 kaum ulama. Ya, kalau menurut Imam Sanusi, orang yang bertauhid tapi tidak mengetahui dalil tetap aja kafir. Nah, ini yang paling bahaya. Ya, tetapi kalau ini dirujuk kembali, ya, dirujuk kembali oleh beliau. Ya. Kenapa? Karena iman orang yang bertauhid tetapi tidak berdalil ini riskan. Riskan gimana? Tidak kuat, tidak kokoh, ya, mudah rapuh. Apalagi ketika menghadapi hal-hal yang di luar adat kebiasaan, menghadapi ataupun melihat mengalami hal-hal yang di luar adat kebiasaan, amrul khariqul adat. Nah, ini kadang-kadang mudah rapuh. Misalkan orang bodoh nih disuruh sama kiainya, zikir kamu sampai kamu semakut, nanti bisa ketemu dengan Allah jadi seorang yang arif, gila. Wah, wirid sebanyak-banyaknya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus-terusan. Waduh, sampai mau mati pingsan, kemudian melihat cahaya. Wah, ini mungkin Allah nih. Ini Allah nih kayaknya. Udah diterima nih kayaknya. Nah, kadang-kadang seperti itu. Ya. Ini bahaya. Jadi yang pertama adalah dalil ijmali, dan hukumnya menurut agama mengetahui dalil ijmali ini hukumnya fardhu ain. Maka tidak boleh tidak bagi setiap mukallaf dia harus mengetahui dalil ijmali ini. Jika tidak mengetahui ini maka hukumnya berdosa. Gimana kalau imannya sah tapi berdosa? Imannya sah tapi berdosa. Ini menurut jumhuril ulama. Yang kedua, dalil itu ditinjau daripada isi adalah ada dalil tafsiri. Dalil tafsiri ini adalah dalil secara terperinci, ya, dalil yang sangat detail, sehingga mengetahui sesuatu perkara tersebut berdasarkan dengan dalilnya itu sangat jelas. Dari sisi mana, dari sudut pandang apa, dari jihad mana, sehingga timbullah makrifat. Dan untuk mengetahui dalil tafsiri ini, hukum agama menghukumi bahwasanya mengetahui dalil tafsiri ini hukumnya fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Lau fa'alal ba'du saqatal khabar anil baqi. Jika ada sebagian saja dari masyarakat tersebut ada yang mengetahui dalil ijma, dalil tafsiri, maka dosa-dosa yang lain bisa tergugurkan. Makanya dalam satu kampung harus ada saja yang mampu, yang sanggup, yang mengetahui dalil tafsiri di dalam ilmu tauhid. Dalam satu desa, dalam satu kecamatan
dalam satu kabupaten, satu provinsi atau satu negara, wajib harus ada salah satunya yang mengetahui tentang dalil tafsirnya. Kenapa? Karena dengan dalil tafsir ini ya dia bisa mempertahankan akidah itu, tidak mudah goyah. Bahkan dia bisa menyerang ya dalil-dalil lawan. Jadi sifatnya kalau dalam istilah bola itu apa ya? Bisa defensif, bisa ofensif ya. Kalau bola kan begitu ya. Ada defensif, defensif itu apa? Defensif itu apa? Oh, berarti kiper nih dulunya. Ya, pertahanan. Defensif ya. Kalau ofensif, penyerangan. Nah, karena kalau kita mengetahui dalil secara tafsir ini bisa sifatnya untuk mempertahankan akidah kita. Yang kedua, bisa juga untuk menghancurkan, mengalahkan dalil-dalil lawan, begitu. Ya, begitu. Nah, ini hukumnya fardu kifayah. Mengetahui dalil tafsir di dalam ilmu tauhid itu hukumnya fardu kifayah. Nah, adapun alat boleh dikatakan seperti itu. Adapun alat nanti yang digunakan ya sebagai dalil itu dua. Satu bisa dengan akal, maka dinamakanlah dalil akli, dalil akal. Yang kedua bisa dengan dalil nakli. Nakli itu dari nakliyu, dari naklun. Kalau kenapa dikatakan naklun? Naklun karena memindahkan dari Al-Quran ya dan juga hadis. Artinya mengambil dalil dari Al-Quran dan hadis gitu. Tetapi dalil nakli ini sifatnya dia khusus, tidak keseluruhan. Loh, kenapa dikatakan khusus? Karena dalil nakli ini mungkin hanya ya sasarannya itu untuk orang-orang yang sudah iman. Mungkin begitu. Loh, kenapa demikian? Karena orang-orang yang beriman itu dia pasti percaya terhadap Al-Quran dan hadis. Kalau digunakan kepada orang-orang kafir belum beriman, kayaknya kurang efektif. Kenapa? Boro-boro dia mau ikut kepada kita, boro-boro dia mau percaya terhadap omongan kita, lawan ke Qurannya saja gak iman, ke hadisnya gak iman, langsung otomatis gak iman kepada Allah, gak iman kepada Rasulullah. Tetapi kalau dalil akli, karena yang digunakannya adalah akal. Nah, ini mungkin bisa menyeluruh kan gitu. Orang-orang kafir pun bisa menerima dan dia bisa percaya kalau yang kita gunakan adalah dalil akli. Karena bisa dimengerti oleh akal dia. Sesudah dimengerti oleh akal dia, barulah timbul percaya. Setelah percaya, baru dia mengakui kebenaran Allah dan Rasulnya, pasti mengakui kebenaran Al-Quran dan hadis begitu. Karena kalau orang kafir kan gak percaya di Quranin, gak percaya di hadisin. Quran gak percaya, hadis juga gak percaya, kan belum iman. Belum asyhadu alla ilaha illallah, belum asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mau gimana percaya terhadap Al-Quran dan hadis? Kepada Allah saja belum percaya, kepada Kanjeng Nabi Muhammad pun belum percaya. Begitu. Maka otomatis alat yang digunakan sebagai dalil itu dua. Yang pertama akal, maka dinamakan dalil akli. Ya. Yang kedua adalah dalil nakli,
digunakan oleh beliau ini adalah pertama dalil akal dahulu, supaya dapat dimengerti dahulu oleh akalnya. Kemudian insya Allah kalau sudah dimengerti, maka insya Allah akan timbul kepercayaan terhadap Al-Quran dan hadis. Makanya dalam penyusunan dalil berbeda. Kalau di awal nih, dari mulai sifat wujud, idah, bakot, sifat-sifat nafsiyah, sifat salabiyah, ya, kemudian sifat ma'ani, itu menggunakan dalil akli. Tetapi kalau sifat maknawiyah ke sana, ya, nah, ataupun ya sebagian daripada sifat ma'ani baru menggunakan dalil nakli, seperti mendalili sifat sama dan basarnya Allah dengan dalil Al-Quran innallaha sami'un basir, atau innallaha huwas sami'un basir, atau dengan sifat kalamnya Allah wa kallamallahu Musa taklima nanti di ujung. Kenapa? Karena ya sudah kuat, sudah pasti, yakin percayanya, maka didalililah dengan Al-Quran dan juga hadis Rasul. Lalu ngajinya kan baru tidak kan gitu. Ya ngajinya baru tidak sekarang. Makanya supaya dimengerti dulu oleh akal. Nah, kalau dalil yang digunakan ini adalah dalil akli ijmali. Dalil akli ijmali. Berarti kalau dalil akli boleh dikatakan dua, dalil akli ijmali, dalil akli tafsili. Dalil menurut perjalanan akal, hasil daripada pola fikir dari akal, difikir terus-terusan, ya, baik secara ijmalnya, secara garis besarnya, ataupun secara detailnya. Sampai di situ. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan dalil? Karena ada perbedaan dalam ilmu tauhid itu. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia itu, ya, arti dalil itu sama dengan alasan, bisa sama dengan elak, bisa sama dengan argumen, ya, dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau dalam ilmu tauhid, dalil itu mempunyai makna yang khusus. Tidak bisa dikatakan sebagai ta'rif, tidak bisa dikatakan sebagai elak, tetapi dalil yang dimaksud di sini adalah yaitu dalil, ya, yang mempunyai makna alamah. Apa itu alamah? Alamah adalah ciri ataupun tanda, gitu. Ya, alamat itu tanda ataupun ciri-ciri. Adapun definisi daripada alamat ataupun dalil yang artinya adalah ciri ataupun tanda adalah kullama wujidal mu'allim wujidal mu'allam wala aksa. Di mana-mana ada mu'allim yang menjadi ciri, wujidal mu'allam, maka pasti adanya mu'allam yang ditandai. Di mana-mana ada tanda, pasti itu menunjukkan adanya yang ditandai. Tetapi wala aksa, tidak sebaliknya. Maksudnya apa sebaliknya itu? Di mana-mana ada yang ditandai, belum tentu adanya tanda. Itulah maksudnya. Kita kembalikan. Tadi bahwasanya dalil akli secara ijmali yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat wujud,
sebagai tanda dalil, sebagai tanda tentang adanya yang ditandai. Maksud yang ditandai itu apa? Yang menciptakan alam itu. Berarti kalau kita langsung saklakan alam ini sebagai alamat, mu'allim sebagai ciri, sebagai tanda. Yang ditandainya siapa? Ya, wujidah mu'allam, pasti adanya mu'allam yang ditandainya. Maksud tandanya siapa? Allah. Di mana-mana ada alam ini, di mana-mana ada makhluk ini, pasti ini menunjukkan adanya sang pencipta makhluk itu. Tetapi wala aksa, tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya apa? Adanya Allah belum tentu adanya alam, belum tentu adanya makhluk. Lah kenapa? Karena adanya makhluk ini ya itu hukumnya mungkin. Mungkin itu apa? Boleh adanya, boleh tiadanya, boleh diciptakannya oleh Allah, boleh tidak diciptakannya Allah. Tetapi ingat, ketika adanya makhluk, pasti adanya yang menciptakan makhluk. Itulah maksud saya. Ya, ini yang bikin kopi siapa ini? Pak Joyo. Adanya kopi ini pasti ini menunjukkan orang yang membuat kopi. Ini udah pasti. Logika kita pasti kopi menunjukkan orang yang membuat kopi, Pak Joyo. Nah, tetapi tidak sebaliknya. Maksudnya apa? Adanya Pak Joyo belum tentu mau bikin kopi yang begini. Mungkin bikin susu, nah gitu. Ya, ada susunya. Oh, jahe. Bisa saja. Ya dia nggak bikin kopi tapi bisa bikin jahe gitu. Tapi bukan jahe herang. Kalau jahe herang lain lagi itu mah. Atau bikin jamu. Ya Pak Joyo. Ya cuma cari jamu, bukan bikin jamu, cari jamu gitu. Janda muda. Kasus. Ya kan? Nah, ini akal kita jelas. Adanya kopi ini tanda. Tanda yang menunjukkan adanya yang membuat kopi. Nah, siapa yang bikin kopi? Pak Joyo. Tetapi adanya Pak Joyo ya belum tentu bikin kopi. Begitu. Nah, inilah dalil maksudnya. Ini dalil. Tetapi jangan dibagi. Kayak kau kepala sifat. Ya. Allah Subhanahu wa taala ada. Dalilnya apa? Kata dia itu bukan dalil, elak. Alasannya adanya makhluk. Nah, kalau makhluk ini tidak ada, maka otomatis Allah pun
makhluk, tetapi tidak sebaliknya. Adanya sang pencipta makhluk belum tentu ada makhluk. Kenapa? Karena menciptakan makhluk jaiz hukumnya. Boleh diciptakan, boleh tidak diciptakan. Fa'lu kulli mungkinin au tarkuhu. Enggak wajib bagi Allah. Nah, ini dalil. Makanya seluruh kitab-kitab tauhid ya ini memakai kata dalil. Ya. Bukan yang lain, bukan. Ya. Jadi alam ini adalah sebagai tanda adanya sang pencipta alam. Begitu. Ya. Mana lagi? Jadi bukan sebagai tarik, bukan. Ataupun bukan sebagai elah. Apa sih tarik tersebut? Beda dalam ilmu tauhid. Kullama wujidal mu'arrif wujidal mu'arraf. Kullama wujidal mu'arrif wujidal mu'arraf. Di mana-mana ada takrif, maka jelas wajib adanya mu'arraf. Sudah cukup segitu. Ya. Artinya adalah di mana-mana adanya takrif, pasti adanya yang ditakrifinnya. Definisi maksudnya definisi ya. Di mana-mana ada takrif pasti ada yang ditakrifinnya. Di mana-mana ada definisi pasti ada yang didefinisikannya. Begitulah kalau bahasa kita mah. Ya. Contoh seperti mana? Contoh seperti rajul. Rajul itu laki-laki. Takrifnya rajul itu apa? Oh, takrifnya rajul itu adalah kullu man lahu dakarun. Kullu man, setiap orang yang mempunyai pistol. Pistol. Ya, setiap orang yang mempunyai pistol itu pasti rajul. Karena nggak ada seorang rajul nggak punya pistol. Kalau namanya rajul laki-laki pasti punya pistol. Itu mah harus seperti itu. Nah, gimana kalau ganda? Nah, kalau itu bukan rajul, bukan lain rajul, lain lagi namanya. Kalau ganda apa? Waria. Yang namanya laki-laki itu adalah orang yang mempunyai pistol. Orang yang mempunyai pistol itu pasti laki-laki. Jadi laki-laki orang yang mempunyai pistol itu selalu saja begitu. Maka kamu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ya, apa adanya? Apa buktinya? Buktinya
makanya dalil adalah bimakna alamat, bimakna ciri ataupun tanda, yang mana definisinya adalah kullama wujidal muallim wujidal muallam wala aksa, gitu. Aduh, ya dalil tanda. Nah begitu. Nah berarti otomatis bahwasanya ya dalil yang menunjukkan adanya zat Allah Subhanahu wa taala adalah adanya makhluk ini. Akal kita dapat mengerti, membenarkan bahwa adanya makhluk menunjukkan adanya yang menciptakan makhluk itu. Gitu aja cukup. Karena tidak mungkin makhluk menciptakan dirinya sendiri. Cukup segitu. Ya. Adapun wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu sebetulnya tidak memerlukan dalil. Saya ulangi. Sebetulnya wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu, adanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memerlukan dalil. Ya. Ya. Tetapi kita selaku orang mukmin ketika beriman kepada Allah tentang wujudnya Allah, tentang hidupnya Allah, baqa'nya Allah, muholafatnya Allah, dan seluruh sifat-sifat yang wajib terhadap Allah, ini wajib harus berdalil, minimal dalil ijma'. Maksudnya apa? Supaya kuat, supaya kokoh, supaya teguh imannya. Jadi bukan karena ikut-ikutan, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Kalau kata orang Sunda bilang ngan saukur cakak dan cena. Iya kan, cak anu, cak anu, cak anu, cak anu, cena, cena, cena. Iya. Kalau kata kita katanya, katanya, katanya. Yang namanya katanya. Ada orang misalnya, woi di pasar banyak dibacok, di pasar itu banyak dibacok katanya. Betul apa enggak? Percaya. Ada lagi orang yang datang, di pasar tadi banyaknya dibacok loh. Katanya tadi banyaknya dibacok supaya digantung. Ragu kan? Ini mana yang benar? Tetapi ketika kita berdalil, yakin, dimengerti oleh akal kita, timbul keyakinan, langsung kita ke pasar. Benar apa enggak sih banyak yang dibacok? Benar sih banyak yang dibacok, kita lihat ke pasar. Oh, ternyata benar. Yang banyak dibacok itu ya ikan, ya dibacok, ya dibatu pisang, banyak pakaian juga. Oh benar. Ya. Nanti kalau orang misalkan datang lagi, setelah itu, nggak ada apa-apa kok di pasar, nggak ada yang dibacok, nggak ada yang dibantu. Wah kata siapa? Saya tadi barusan baru ke pasar. Benar. Ikan pada dibacok, daging ayam dibacokin, ya pisang dibacok gitu. Jadi timbulnya ya. Jadi bukan sekadar kakaknya, bukan sekadar cak-cak dan cena. Kenapa? Karena kalau cena pasti jadinya ceneh, ceneh, ceneh. Ya, begitu. Nah, makanya iman orang mukmin ini harus berdalil. Makanya jadinya ma'rifat. Idrakun jasimun ba'ais laisa ma'ahu taraddudun muwafiqun lil waqi' nasyibun an dalilin. Begitu. Walaupun
kita kan belajar dari kiai kan, kita dengar dari kiai, kita dengar dari ulama, kata kiai, kata ulama, kata Pak Ustad, anu. Oh, setelah dipikir, benar. Nah, baru timbul ya. Jadi walaupun cacak dan cenak, jangan suka dicenehin. Karena pada awalnya cacak, pada awalnya cenak, pada awalnya katanya, kata kiai, kata ulama, kata ustad. Nah, setelah kita belajar dipikir, timbul yakin. Oh, benar. Udah nggak bisa digoyah-goyah. Ibaratnya begini. Ibaratnya contoh begini. Ya, kita nggak tahu apa-apa ini di dalam rumah. Ada orang yang berkata, Pak, tahu nggak? Kenapa? Ada gerhana bulan. Yang benar? Ya, benar. Percaya aja, percaya. Ada lagi orang, ada gerhana bulan. Benar? Nggak sih ada gerhana bulan? Kita keluar rumah mau ngecek kebenaran itu. Begitu kita lihat keluar rumah, ternyata benar bulan tersebut ada gerhana. Baru timbul ya ini. Tadinya kan cuma cacat, tadinya cuma cenak, tadinya cuma katanya. Nah, kita ngaji tauhid pun seperti itu awalnya. Seperti itu. Kata kiai begini, kata ulama begitu. Baru kata kiai, kata ulama dipikir oleh kita. Benar enggak sih? Terus dipikir, akhirnya kemudian dimengerti. Nah, timbullah ya yakin. Itulah maksudnya. Jadi walaupun cacat dan cenak, jangan suka dicenehin, maaf. Jangan suka diremehin. Baru katanya. Emang semuanya juga dari katanya. Kalau nggak dari katanya kita nggak bakalan tahu. Kan begitu? Gitu. Ya, kata Rasul, kata Allah, kan begitu. Kata ulama. Ya. Nah, itulah. Apa cacat cenak dulu? Iya. Nah, kemudian masalah jalan pikiran kita ya yang menggunakan alat yang mendeteksi tentang kebenaran adanya dan Allah, yang menganalisa tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini bisa ditempuh dengan beberapa tahapan. Kalau dalam ilmu apa namanya, ilmu pengetahuan itu namanya apa ya? Metode ilmiah ya, kajian ilmiah lah, begitulah maksudnya, kajian ilmiah. Karena saya nggak kuliah, ya cuma kuliah doang. Tiap hari kuliah, bukan kuliah. Habis itu kuliah itu namanya. Ya kan, kalau saya kan kerja cuma tidur melulu. Ya kan. Jadi kajian ilmiah lah, begitulah maksudnya. Ya, disusun daripada apa namanya, himpunan, hipotesa kan begitu ya. Rangkuman, kemudian diuji coba, dieksperimen, ya. Nah, akhir kemudian timbullah ada satu pengetahuan secara ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya setelah diuji coba, setelah dieksperimen, setelah diteliti. Nah, barulah timbul keyakinan. Akal kita pun begitu, secara bertahap. Ya. Nah, dalam istilah ilmu mantek, ya, ini dinamakan dengan apa namanya? Qodiyah. Ada beberapa qodiyah, tahapan-tahapan yang disusun daripada muqaddamah sughra dan muqaddamah kubra, maka akan hasil timbul natijah. Setelah dirangkai, disatukan secara bertahap, maka timbullah natijah. Kalau dulu belajar memantek begini, al-alam hadisun wa kullu hadis
Wa kullu mutaghayyirin hadisun yuntiju al-alam hadis gitu. Ada juga begini, al-alam hadisun wa kullu hadisin lahu sanimun yuntiju al-alam lahu sanimun. Alam itu perkara yang baru. Setiap perkara yang baru pasti ada yang membarukan, yang menciptakan. Oh, berarti alam itu ada yang menciptakan. Sudah sikat. Ya. Nah, itulah disusun dari muqaddamah sughra, ya, muqaddamah kubra, ya, atau disusun dari beberapa muqaddamah, dari muqaddamah menjadi kias, dari kias menjadi natijah. Nah, barulah timbul hasilnya. Ya, gitu. Seperti begini. Ya, kalau kita mulai kaji-kaji, ini sih sudah termasuk dari tafsir sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, kita susun saja. Pertama, yang jadi dalil terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan wujudnya makhluk, adanya makhluk. Adanya makhluk ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat pencipta. Nah, sebab nanti di akhir, ya, akal ini tidak dapat mengetahui nama daripada pencipta itu. Kita mengetahui nama yang menciptakan alam ini atau makhluk ini dari Rasul. Dari Rasul bahwa nama yang menciptakan alam ini adalah Allah. Itu dari Rasul, bukan akal. Makanya lafaz Allah, nama Allah itu adalah amrun tauqifiyah. Itu urusan Allah, urusan agama. Akal kita hanya dapat mencerna bahwa adanya makhluk ini menunjukkan adanya yang mencipta. Cukup segitu saja kalau akal. Begitu. Ya. Sebagaimana diterangkan juga di dalam kitab Fathul Majid. Di dalam Fathul Majid diterangkan bahwasanya amma qaulus shani'i wallahu ta'ala wahdahu la syarikalah falaisa mustafadan minad dalil bal minar rusuli alaihi wassalatu wassalam, bahwasanya adanya sang pencipta itu adalah Allah namanya, itu bukan diambil, bukan hasil daripada dalil, tetapi dari Rasul. Ya, dari Rasul. Rasul dari siapa? Dari Allah. Bahwasanya Allah menerangkan kepada para Rasul bahwa yang menciptakan makhluk ini adalah Allah namanya. Nah, kalau dari akal cukup bahwa yang adanya barang ciptaan itu, ya, pasti menunjukkan sang pencipta. Sudah di situ saja. Nah, kalau kita bahas sekarang ini, yang pertama, makhluk selain Allah kan makhluk ini tidak sepi ataupun tidak kosong daripada alam. Alam itu apa? Alam itu adalah sifat baru. Alam itu adalah sifat baru. Nih, kalau kita lihat semuanya, alam ini, makhluk ini, ya, ini semuanya tersifati oleh sifat yang baru. Seperti gerak, diam, baru, kuno, panjang, pendek, hitam, putih, kecil, besar. Nah, itu sifat. Ya, itu sifat. Dua saja, harkat dan sukun, berubah dan diam. Nah, makhluk itu tidak lepas daripada itu. Kalau makhluk itu kita lihat, mobil sekarang kita lihat, lagi diam, berarti tidak bergerak. Kita lihat sekarang kipas,
Kipas ini sedang muter. Berarti kipas ini sekarang sedang bergerak. Berarti tidak diam. Makhluk itu ya tidak. Kalau misalkan dia gerak, berarti dia tidak diam. Kalau dia sedang diam, berarti tidak bergerak. Itu selalu tersifati oleh gerak, diam, diam, gerak. Apa saja? Nah itu sifat. Arad sifat baru. Ya, kita lihat langit. Langit sedang diam, nggak bergerak. Kalau lagi dia bergerak, waduh repot, bisa jatuh bintang-bintang. Idza sama fatarat wa idzal kawakib tasarat dan yang lainnya. Karena langitnya bergerak-gerak kan, rontok. Nah kalau langit bergerak rontok, hancur kita. Nah kita lihat langit diam. Kita lihat matahari dari awal sampai pagi, dari pagi sampai sore bergerak. Kita lihat apa saja, selalu itu saja, gerak, diam, gerak, diam. Ya. Kalau si makhluk tersebut sedang gerak, berarti dia tidak diam. Kalau dia sedang diam, berarti tidak bergerak. Kalau dia sekarang sedang bergerak, berarti pindah dari diam menjadi gerak. Kalau sekarang dia sedang gerak, berarti pindah. Kalau dia sekarang sedang diam, berarti pindah dari gerak ke diam. Nah, makhluk itu selalu saja seperti itu. Selalu saja tersifati oleh dua sifat yang berlawanan. Kalau tidak hidup, mati. Kalau tidak mati, hidup. Gak ada mayat hidup. Zombie gak ada. Kalau zombie kan mayat hidup kan? Gak ada mayat hidup. Kalau mati, kalau hidup begitu. Ya kan? Nah itu selalu saja begitu. Nah dari gerak dan diam kita bisa lihat juga. Kadang-kadang kita lihat kipas sekarang bergerak. Nanti kalau dimatiin, di-off-kan, off begitu. Kalau di-off-kan, diam. Kita gerakin lagi, hidupin lagi, gerak. Oh, berarti sekarang makhluk itu selalu bersifat berubah-ubah. Berubah kan? Yang tadinya gerak, sekarang kita matiin, jadi diam. Yang tadinya diam, sekarang kita gerakin lagi, hidupkan lagi, jadinya gerak. Nah, berarti kan berubah. Contoh kita saja lah. Dulu kita dikandung sama ibu kita, nggak tahu apa-apa. Makan juga dari tali ari-ari. Makanya apa? Darah air ibu kita. Itu darah air. Makanya pada sedang hamil itu nggak air. Karena diganti saripati makanannya itu jadi makanan kita. Ya. Nah, selalu bergerak. Bergerak dari mulai awal, dari air mani menjadi darah, kan berubah dari mani menjadi darah, dari darah menjadi daging, berubah dari daging kemudian ditiupkan roh jadi hidup, bergerak dari yang tadinya hanya segumpal daging, belum ada mata, belum ada hidung, belum ada telinga, belum ada kaki tangan, sekarang terus berkembang, ada matanya karena rajin orang tuanya. Ya, ini istri baru 4 bulan, rajinlah bikin matanya dulu, bikin telinganya dulu. Emangnya apaan adonan begitu? Gak bisa, sudah tertutup. Yang bikin itu Allah. Terus ya, sampailah besar, sampailah berbentuk. 9 bulan atau 6 bulan itu sudah berupa manusia, cuma kecil. 7 bulan berbentuk sempurna. 8 bulan, 9 bulan lahir. Kan pindah dari setetes air mani sampailah menjadi bayi. Itu namanya kan berubah. Mutaghayyir. Mutaghayyir selalu berubah. Dari kecil terus tumbuh, jadi anak-anak, jadi remaja, jadi tua bangka, jadi
Makanya jangan deketin kakek-kakek takut ketularan penyakit. Banyak yang dirasain kalau udah kakek-kakek. Napas sudah ngos-ngosan, gigi tinggal satu, mata udah lama, telinga udah budak, badan udah peot. Ya jalan aja, jalan kakinya udah ada 3. Pakai tongkat kakinya 3 berarti. Pakai tongkat kan berubah tuh. Yang tadinya boga sekarang jadi berubah, jadi rentan. Akhir kemudian ujung-ujungnya ya meninggal, hancur. Berarti makhluk itu seperti itu, nggak ada yang kekal jika tidak dikekalkan oleh Allah. Berarti kan berubah, makhluk itu selalu saja begitu berubah. Nah, kita lihat dari ini nih, berarti pindah dari gerak menjadi diam, dari diam menjadi gerak, itu berarti berubah, pindah dari gerak menjadi diam, dari diam menjadi gerak, selalu saja berubah-ubah, berpindah-pindah dari satu sifat ke sifat yang lain, terus-terusan seperti itu. Berarti makhluk itu talazum dengan alatnya, wajib terus-terusan ada dengan sifatnya, dengan selalu berubah-ubahnya. Ayo selalu seperti itu. Dulu kita punya mobil keluaran baru, berubah, lama-lama dipakai warnanya rusak, mesinnya udah agak rontok begitu, apalagi keluaran baru ini udah ketinggalan zaman, kan begitu, berubah. Inilah makhluk. Berarti pertama, makhluk tersebut dengan alatnya itu adalah talazum wujudnya, selalu tidak terpisahkan dengan berubah-ubahnya itu. Makanya jangan aneh, hati kita pun kadang-kadang berubah-ubah. Makanya kalau kita sholat terus dibaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, kan begitu. Hati ini selalu berubah-ubah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau dari tadi gerak sekarang menjadi diam, dari diam menjadi gerak, berarti jelas menunjukkan bahwasanya pindah dari gerak menjadi diam, diam menjadi gerak, itu berarti perkara yang baru. Perkara yang baru. Sedang gerak berarti tidak diam, pindah dari diam menjadi gerak, dari gerak menjadi diam. Itu perkara yang baru. Namanya tagoyur. Ya, tagoyur berarti setiap tagoyur itu berarti baru. Ya, artinya selalu berubah-ubah, itu berarti menunjukkan baru. Maka otomatis makhluk ini, alat ini adalah baru. Nah, ini udah mulai mendekati. Ya, berarti kesimpulannya adalah bahwa alam ini baru, begitu. Tuh, baru. Yang ketiga, karena makhluk tersebut talazum. Talazum itu adalah sifatnya yang mengikat, tidak terpisahkan lagi, sehingga wajib dengan tagayurnya. Ya, wajib dengan tagayurnya yang selalu berubah-ubah, maka otomatis jelas bahwa makhluk tersebut adalah baru. Ya, maka otomatis makhluk tersebut baru. Di mana barang baru berarti otomatis nanti membutuhkan perhatian yang membarukan, membutuhkan pihak lain yang menciptakan, karena baru. Otomatis jika barang tersebut dihukumi baru, maka otomatis bahwa adanya tersebut
didahului oleh tidak ada. Karena baru pasti adanya itu didahului oleh tidak ada. Nah, sekarang dari tidak ada menjadi ada, pasti ini membutuhkan terhadap zat yang mengadakan, membutuhkan terhadap zat yang menciptakan. Karena tadinya tidak ada, sekarang ada, berarti butuh terhadap yang menciptakan. Tuh. Maka dengan demikian jelas bahwa ya alam semesta ini dari langit, bumi dan segala isinya, bahwa ini semua adalah barang ciptaan. Barang ciptaan. Maka otomatis di mana-mana barang ciptaan pasti menunjukkan adanya yang mencipta. Nah, barulah akal dapat mencerna, mengetahui dan membenarkan bahwa barang ciptaan pasti menunjukkan adanya yang menciptakan. Itu mah mesti seperti itu. Siapa itu yang menciptakan itu? Barulah diutus oleh Allah, Nabi dan Rasul yang menyampaikan risalah-risalah dari Allah, disampaikan kepada umat. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian jelas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Dan yang menciptakan langit bumi seisinya makhluk ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu maksudnya. Sebagaimana firman Allah yang disampaikan oleh Kanjeng Rasul kepada umat manusia dari Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah zat yang menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan barang di antara bumi dan langit dan bumi. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, dan yang lain-lain. Jelas ternyata yang menciptakan langit bumi dan seisinya namanya Allah. Berarti otomatis Allah Ta'ala wajib ada. Nah, itulah wujudnya Allah itu. Berarti kita dapat mengetahui, ya, diyakini oleh akal kita, dibenarkan oleh akal kita, bahwasanya wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala ada, bahwasanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat ada. Begitu. Wallahu a'lam bis-shawab. Masih kuat. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya, nanti baru membahas nantinya apakah wujudnya Allah Ta'ala itu, ya, apa namanya, bidatihi atau bigairi datihi. Nah, ini bahasannya panjang. Ya, apakah wujudnya Allah Ta'ala itu bidatihi atau bigairi datihi? Nah, ini sebetulnya cuma jangan jangan diperbincangkan lah kalau tingkat intinya, ya. Gitu. Kenapa? Karena itu termasuk min ilmil kalam. Begitu. Karena itu termasuk ya ilmu tauhid yang paling dalam. Gitu. Takut-takutnya nanti salah mentafsirkan. Cukup bahwasanya jelas dalil akli yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, bersifat wujud, adalah adanya makhluk. Wujudnya makhluk menunjukkan adanya sang pencipta makhluk, yaitu adalah
Iya, di Indonesia dulu yang pertama masuk adalah Islam dibawa oleh para penjara-penjara ya, yang mereka adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berrumusan ke mazhab Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang kemudian dibawa, yang disebarkan, diajarkan oleh para wali songo khusus di Jawa dan ulama-ulama yang lain di Indonesia. Itu semuanya sepakat bahwa mereka menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana paham Ahlussunnah wal Jamaah ini telah diakui oleh dunia Islam bahwasanya ketika diucapkan Ahlussunnah wal Jamaah jelas itu adalah merumuskan ya terhadap akidah yang telah dirumuskan oleh Imam Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Tetapi tahun 19-an ke sini ya, banyak orang-orang Indonesia yang belajar ke sana ya, ke Timur Tengah, dan di sana sudah mulai banyak pergolakan paham. Akhir kemudian mereka membawa akidah baru, kemudian disebarkan di Indonesia, yaitu dengan 3 akidah itu. Sebetulnya akidah rububiyah, ilahiyah dan asma wa sifat baru. Kenapa? Karena promotornya adalah Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Nah, bagaimana